Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum mendengarkan khotbah ini, mohon mensubscribe dan share agar semakin banyak orang yang mendengarkan. Nats khotbah pertanyaan kita minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan topik, bersoraklah bagi Tuhan. Judul perikop Efesus pasal 5 ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Saya akan membacakan untuk kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Khotbah ini adalah epistel untuk Minggu Jubilate, tanggal 3 Mei tahun 2020. Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah pertanyaan ini adalah bagian dari surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang berada di Asia Kecil, yang saat ini kita kenal dengan nama Turki. Pada masa itu, Efesus sudah menjadi kota yang besar, pusat perdagangan, pusat hiburan, dan penduduknya sangat ramai. Sebagai jemaat yang baru bertumbuh, mereka dikelilingi dan dikepung oleh berbagai cobaan. Mulai dari perilaku hidup yang amoral, pola hidup masyarakat yang hedonis, mabuk-mabukan, dan menyembah patung berhala. Adapun tujuan dari surat penggembalaan Rasul Paulus ini adalah supaya jemaat Efesus menjadi anak-anak terang yang menjadi panutan moral, menjaga kekudusan diri, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya jemaat Efesus memiliki nilai plus, berbeda dari kelompok masyarakat lainnya. Sebagai orang-orang yang sudah menerima Injil, jemaat Efesus harus berubah dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Bukan sekedar hidup dalam terang, melainkan menjadi terang yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 4 hal penting dalam perikop ini sebagai ciri anak-anak terang. Yang pertama, anak-anak terang haruslah hidup arif, jangan seperti orang bebal. Anak-anak terang harus mampu membedakan yang mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak kehendak Tuhan. Anak-anak terang harus mampu membedakan apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ciri yang kedua,
Anak-anak terang harus dapat menghargai, mengatur, dan menggunakan waktu dengan baik. Sebab Tuhan memberikan ukuran waktu yang sama bagi setiap orang. Anak-anak terang harus cerdas mengelola waktu supaya efektif dan efisien, dan menggunakannya untuk hal-hal yang produktif. Waktu akan menjadi jahat jika kita biarkan dikuasai oleh iblis. Waktu yang dimaksud di sini adalah kairos. Waktu berjalan terus sampai kesudahannya. Tidak akan berjalan memutar. Oleh karena itu, setiap perjalanan waktu adalah kesempatan yang tidak mungkin berulang lagi. Jadi, anak-anak terang harus menjaga waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ciri yang ketiga, anak-anak terang harus hidup dalam kekudusan. Hidup tidak lagi menurut keinginan daging. Anak-anak terang harus mampu menguasai diri dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ciri yang keempat, anak-anak terang harus senantiasa mengucap syukur. Anak-anak terang harus berkata-kata seorang dengan yang lainnya dalam mazmur dan kidung pujian. Anak-anak terang harus menjadi berkat bagi orang lain. Membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Dan dengan sikap yang ramah tamah, maka akan dapat mengubah orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan nats pertanyaan minggu ini, yaitu Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21, maka sebagai anak-anak terang, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk berjubilate, bersorak bagi Tuhan. Orang yang berjubilate adalah orang yang bersorak-sorai karena hidupnya dibebaskan dan diselamatkan. Ajakan untuk bersyukur dan memuji Tuhan bukanlah hal yang baru bagi kita. Tetapi untuk selalu bersyukur tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi bila kita sedang mengalami banyak pergumulan, sedang dalam kesusahan. Terlebih pada masa sekarang ini, di mana wabah virus corona masih mengancam hidup kita. Ekonomi kita terganggu, usaha banyak yang tutup, Gokar dan Gojek sepi orderan, banyak karyawan yang dirumahkan, paket internet untuk belajar online anak tidak sanggup lagi kita beli. Dan tidak ada gambaran yang pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Bukankah ini mencekam dan menakutkan kita? Bukankah keadaan ini membuat kita murung? Masih sanggupkah kita bersorak-sorai bagi Tuhan? Firman ini kembali menguatkan sekaligus mengingatkan kita bahwa hidup bersyukur itu tidak hanya ketika kita senang, tidak hanya ketika kita sukses, dan tidak hanya ketika hidup kita dilimpahi oleh uang yang banyak, dan tidak hanya ketika kita sembuh dari penyakit. Di dalam segala situasi, kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hidup bersama Tuhan akan mendatangkan sorak-sorai, syukur dan pujian. Dan itulah yang terpenting.
Kita dan segenap alam semesta harus senantiasa bermazmur bagi Tuhan. Marilah bersyukur dengan mengingat seluruh perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita selama ini. Bersorak-sorailah dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Jangan biarkan wabah virus corona ini merampas jubilatemu. Amin.